Kami ini kerja apa? Al-Ghazali punya jawaban, Pak, saya sudah kasih salah satu kanit Reskrim Hipiter uang sejumlah 15 juta. Rudi lagi, ya. Tapi Rudi yang ini sangat jauh berbeda dengan Rudi yang di Cirebon, ya. Rudi Soik sebelumnya dia adalah orang yang selalu membongkar kasus-kasus yang berhubungan dengan aparat, termasuk institusinya, ya. Dia pernah membongkar perdagangan manusia. Saat sekarang ini di 3 bulan 4 bulan yang lalu dia melakukan pemasangan polis lain di area yang dia anggap melakukan pelanggaran penimbunan BBM bersubsidi. Berawal dari sana, ketika dia menangkap 2 orang pelaku, maka pelaku mengaku bahwa sebelumnya pelaku ingin menyuap sebesar 4 juta rupiah kepada tim Rudi Soik, tapi tidak berhasil. Nah, selanjutnya ketika mereka melakukan pemasangan polis lain, maka dia juga bertanya kepada kedua pelaku, dan pelaku mengaku bahwa mereka telah menyetorkan sejumlah uang sebesar 15 juta rupiah kepada salah seorang oknum di institusinya Rudi Soik. Ya, di masa persidangan Rudi Soik juga menyampaikan hal itu, tetapi apa yang terjadi, dia langsung di-cut dan mengatakan jangan melebar kemana-mana. Ini resmi, ini kan, jadi ini rangkaian penyelidikan, sudah kategori rangkaian penyelidikan. Ini surat tugas. Sebelum saya memasang polis lain itu kan saya berdiskusi dengan Ahmad dan Al-Ghazali, ya kan? Saya kan tanya Al-Ghazali, selama ini kerja apa? Al-Ghazali punya jawaban, Pak, saya sudah kasih salah satu kanit Reskrim Hipiter uang sejumlah 15 juta. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi dengan pemecatan Rudi Soik ini? Sebesar apa kesalahannya? Sebesar apa pelanggaran yang dia lakukan? Karena barang tentu dia melakukan semuanya itu bukan dengan sendiri. Ada juga timnya, ya. Cuman menurut analisa saya, berdasarkan 2 peristiwa antara Cirebon dan NTT. Di Cirebon adalah anak seorang polisi yang meninggal 8 tahun lalu, dan kini kasusnya dibuka kembali. Dan selama masa persidangan PK, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa para terpidana inilah bukan pelaku, dan justru mereka mengalami penganiayaan supaya mengaku bahwa anak si polisi ini meninggal karena dibunuh, ya. Semua jelas di persidangan. Tetapi apa yang terjadi, mudah-mudahan nanti PK-nya diterima. Tapi di samping itu, dibalik itu apa yang terjadi, tak ada satu proses pun atau satu bahasa pun dari pihak institusi Polri yang mengatakan atau yang mempertanyakan tentang perilaku daripada anggotanya, mengingat kesaksian dari para terpidana dan juga saksi-saksi lainnya, ya. Tidak ada yang dilakukan, bahkan dari pihak konsistensi juga mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Rudiana CS, ya. Jadi di sini keluarga polisi, anaknya yang meninggal, melakukan tindakan
yang tidak seharusnya dia lakukan karena dia di bagian narkoboy, dia melakukan penangkapan yang bukan di bidangnya tanpa surat perintah, ini tidak mendapatkan teguran dan bahkan dikatakan semua sesuai prosedur. Oke, silahkan, ya kan? Cuman kemudian hal itu, peristiwa itu belum terlupakan, masih jelas, masih segar di pikiran kita tentang peristiwa Cirebon. Tiba-tiba ada dengan nama yang sama, Rudi juga, dengan pangkat yang satu tingkat berbeda, Ibtu dan Ibda, ya, Rudi Soik yang membongkar kasus mafia BBM. Tiba-tiba dipecat, katanya melanggar kode etik, melanggar prosedur penyelidikan, ya. Tetapi dan kode etik yang dilanggar itu mempermalukan, katanya, si dua orang pelaku yang dikatakan penimbun ini, ya. Jadi dia melanggar kode etik dan diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, ya. Kok bisa sampai segitunya? Karena memang menurut analisa saya, karena memang ini tidak jauh daripada soal uang yang mengalir. Ini baru 15 juta. Artinya apa? Kemungkinan besar bukan hanya yang 15 juta ini. Karena sebelumnya pihak daripada si pelaku ini juga sudah, berdasarkan keterangan daripada Rudi Soik, sudah menyuap mereka, mencoba menyuap mereka dengan 4 juta rupiah tapi ditolak. Ya. Kalau ini diteruskan, kalau kasus ini akan berkepanjangan dan Rudi Soik tidak dijegal, saya yakin akan terbuka lagi kasus-kasus yang lain. Karena ini kan, mafia ini kan bukan berjalan sebulan 2 bulan. Sudah pasti ada jaringannya. Jadi kemungkinan hal yang paling ditakutkan, jaringan ini terbongkar. Dan kemungkinan juga jaringan ini akan ada berhubungan dengan institusinya Rudi Soik. Apa yang terjadi sebenarnya akan selalu menjadi teka-teki. Uang 15 juta menjadi tanda tanya.